Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang konflik politik yang merupakan isu dari politik. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi SOS, MSI, PhD dengan anggota 1. Kamila Telapdi, 2. Yustika Zahri, 3. Zahara Lismawati, dan Zahra Putri Kumaswa. Baiklah, ini penjelasan materi tentang konflik politik. Di sini kita juga dapat melihat contoh-contoh berita tentang konflik politik yang menjadi perbincangan hangat saat ini di Indonesia dan bahkan di dunia. Konflik politik. Konflik politik adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintah. Contoh konflik politik adalah 1. Pemberontakan PKI di Madiun, peristiwa Madiun, pemberontakan G30 atau PKI, pemberontakan reformasi, konflik kecurangan pemilu, dan lain-lain. Penyebab konflik politik. Penyebab konflik politik pada dasarnya ada 2, yaitu mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Apa sih itu kemajemukan horizontal dan vertikal? Nah, kemajemukan vertikal. Kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilik kekayaan, pengetahuan, dan juga kekuasaan. Kemajemukan vertikal ini dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi, distribusi kekayaan, pengetahuan, kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik, yaitu bisa kita gambarkan dengan si kaya dan si miskin. Yang kedua ialah kemajemukan horizontal. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan juga ras. Apabila menjemuk secara sosial, yaitu contohnya perbedaan pekerjaan, profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, PNS, militer, wartawan, dokter, dan lain-lain. Dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota antara golongan petani, pedagang dengan golongan pengusaha, PNS, militer, dokter, dan lain-lain. Tetapi, 2 penyebab ini bukan hanya itu yang menyebabkan terjadinya konflik politik. Hal ini juga dengan adanya fakta terdapat sejumlah masyarakat yang menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan-perbedaan masyarakat ini dapat menimbulkan konflik apabila kelompok tersebut sama-sama memperebutkan sumber, kekuasaan, kekayaan, kesempatan, dan kehormatan. Nah, konflik politik ini terjadi apabila terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain, jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, maka ada kalanya pihak berperilaku menyentuh titik kemarahan pihak lain. Maka terjadilah konflik politik. Dampak positif konflik. Dampak positif konflik ada 2. Yang pertama, meningkatkan solidaritas. Solidaritas kelompok akan menurun jika tidak ada kapasitas perubahan sosial dari konsiliasi atas kepentingan individu yang berbeda. Oleh karena itu, adanya konflik dapat mendorong rasa solidaritas suatu kelompok. Contohnya, rakyat Indonesia bersatu karena punya musuh bersama yaitu penjajah. Yang kedua, interaksi sosial lebih kuat. Interaksi sosial adalah proses penyusunan unsur yang saling berbeda menjadi satu kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya konflik, interaksi sosial di antara pihak-pihak yang punya musuh bersama semakin kuat.
Dan selanjutnya yaitu dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu merusaknya integrasi sosial masyarakat. Integrasi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok, bertujuan untuk menjalin hubungan pertemanan, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila integrasi sosial tersebut rusak, maka hubungan pertemanan dan kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut tidak terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu timbulnya rasa dendam dan tidak bisa menciptakan keindahan harmonis. Hal ini terjadi karena adanya pengalaman atau trauma pada masa lalu, sehingga terjadilah dendam dan tidak bisa menciptakan kehidupan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu menyebabkan trauma secara sosial dan psikologis. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan kerusakan harta benda dalam masyarakat. Next, isu politik tentang konflik politik yang terjadi pada saat ini, baik di dunia dan di Indonesia. Let's watching. Contoh isu berita tentang konflik politik yang tengah panas pada saat ini, yaitu Ukraina versus Rusia. Seperti yang kita tahu, Rusia sudah menggencarkan operasi militernya, melakukan serangan membabi buta di seantero Ukraina. Serangan siber besar-besaran juga melanda Ukraina, menargetkan sejumlah infrastruktur kunci di Ukraina. Pasokan energi dan jaringan komunikasi putus, ribuan warga sipil tewas di Ukraina. Nah, isu beritanya yaitu Ukraina bilang, bagaimana perang bisa berakhir? 5 kemungkinan yang bakal terjadi. Yang pertama, perang berkepanjangan. Kuat kemungkinan konflik antara Rusia dan Ukraina ini akan berkepanjangan, mengingat hubungan diplomatik mereka dan juga serangan-serangan yang diberikan Rusia kepada Ukraina. Yang kedua ialah perang Eropa. Kemungkinan bisa terjadi perang antara Rusia dan Ukraina keluar dari perbatasan Ukraina. Presiden Putin yaitu Presiden Rusia bisa saja menyatakan pasokan persenjataan dari Barat kepada pasukan Ukraina sebagai tindakan agresi sehingga dia bisa melakukan pembalasan. Dia juga bisa mengancam untuk mengirim pasukan ke negara-negara Balkan yang merupakan anggota NATO, seperti Lithuania untuk menciptakan koridor darat dengan wilayah pesisir Rusia, Kaliningrad. Yang ketiga yaitu solusi diplomatik. Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron telah berbincang dengan Putin melalui telepon. Kemudian, para pejabat Ukraina dan Rusia telah bertemu untuk berunding di perbatasan Belarus. Dan para diplomat menegaskan bahwa penting bagi Putin, Presiden Rusia, untuk mengetahui apa yang diperlukan agar rangkaian sanksi dari negara-negara barat bisa dicabut sehingga dia tidak kehilangan muka. Yang keempat, berkemungkinan Putin akan disingkirkan, mengingat dia menjalankan perang yang syarat malapetaka, banyak ribuan serdadu yang tewas, rangkaian sanksi ekonomi dirasakan warga, dan Putin bisa saja kehilangan sokongan masyarakat. Mungkin akan ada ancaman revolusi masyarakat. Kemudian Putin menggunakan aparat keamanan internal untuk menekan oposisi. Dan yang terakhir ialah perang singkat. Menurut pendapat Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra yang mengatakan usulan penundaan pemilu 2024 menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang, dia mengatakan dalam negara demokrasi orang boleh usul apa saja tentunya, tetapi usulan penundaan pemilu ini menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang.
Sebagai negara hukum, kita wajib menjunjung hukum dan konstitusi. Ujar Yusril Jumat 25 Februari 2022. Salah satu berita tentang konflik politik saat ini yaitu tentang pro kontra Menteri Agama Yakut. Menurut pendapat sosiolog, penertiban pengeras suara perlu dilakukan. Masyarakat tengah gaduh dengan polemik suara azan. Sosiolog menilai esensi dari surat edaran ialah terkait penertiban pengeras suara azan. Penertiban surat edaran nomor 5 tahun 2002 oleh Kementerian Agama menuai pro kontra dari masyarakat. Meski demikian, beberapa pihak menilai bahwa langkah Menteri Agama Yakut Khalid Qomas untuk mengatur pedoman dalam penggunaan pengeras suara adalah langkah yang tepat. Hal itu dinilai sebagai bentuk toleransi umat beragama di Indonesia yang merupakan negara majemuk. Namun beberapa juga tidak setuju lantaran dinilai terlalu ikut campur dalam urusan beragama. Sosiolog Unair Profesor Dr. Mustain Masud MSI menilai penertiban penggunaan pengeras suara di masjid dan musala memang perlu dilakukan. Berita isu selanjutnya yaitu Yalimo, daerah damai yang tersandera konflik politik. Kabupaten Yalimo, Papua, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya yang berada di kawasan pegunungan tengah Papua. Letak Yalimo merupakan batas antara kawasan pesisir utara Papua dengan pegunungan tengah Papua. Karena kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan Keerom dan Jayawijaya. Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU melakukan PSU total dimulai dari tahun pendaftaran dengan jangka 120 hari atau hingga 17 Desember 2022. Pelaksanaan PSU pun akhirnya bisa dilakukan dengan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Calon bupati dan wakil bupati yaitu Nahor Nekwek dan Johan Wil dan Lokius Peyon dan Nahum Mabel. Namun pelaksanaan PSU baru dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022. Hasilnya yaitu Nahor Nekwek dan Johan Wilil dengan nomor urut 1 meraih suara terbanyak, yakni 48.504 pemilih. Sementara pasangan Lokius Peyon dan Nahum Mabel meraih suara 41.548 pemilih. Waktu pelaksanaan PSU kedua pilkada Yalimo yang tidak sesuai dengan pemerintahan MK yang kemudian menjadi materi gugatan dari tim Lokius Peyon dan Nahum Mabel. Setelah 15 bulan pelaksanaan pilkada, Yalimo belum juga tuntas walau proses pemungutan suara sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Hal itu pun disayangkan oleh Kambu karena menurutnya tidak ada pihak yang menginginkan konflik politik di Yalimo akan memakan waktu hingga selama itu. Next, review artikel ilmiah atau jurnal tentang konflik politik. Berikut 4 contoh jurnal yang telah direview. Ini adalah bentuk isu konflik politik yang saya ambil dari jurnal Dr. Sukri MA yang berjudul Upaya Penyelesaian Konflik Politik di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2019. Adapun masalah di dalam jurnal ini adalah tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya isu besar yang ada di Indonesia tentang kegaduhan dan kekisruhan yang terjadi di tengah perpolitikan yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini. Metodologinya berdasarkan uraian di atas bahwa adanya agama lokal dan mendial di Indonesia dapat menjadi potensi konflik. Penyiaran agama dan pendirian ibadah, faktor diskriminasi, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan ideologi. Hasil dari diskusi ini adalah
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan kultural dalam bentuk aktualisasi lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah, serta dengan menggunakan dialog antar umat beragama adalah cara terbaik dalam membuat pengertian guna menegakkan perdamaian. Dari kesimpulan jurnal yang saya ambil ini adalah konflik dapat diselesaikan dengan membangun resolusi dan suasana perdamaian dengan menggunakan pendekatan kultural dalam bentuk aktualisasi kearifan lokal pada masyarakat. Isu politik yang selanjutnya yaitu yang saya baca dari artikel yang berjudul Konflik Politik Antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam Proses Penetapan APBD 2015. Penulisnya yaitu Zainul Yusuf Wibisono. Tahun terbitnya pada tahun 2019. Dari hasil yang saya baca, saya menemukan masalah penelitiannya yaitu terjadinya konflik politik antara gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam proses penetapan APBD 2015. Metodologi yang saya temukan di dalam artikel tersebut yang digunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dan diskusi dari artikel tersebut yaitu dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab konflik antara gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam penetapan APBD tahun 2015 adalah faktor pemerintahan daerah yang terbelah dan juga faktor perbedaan kepentingan politik antara gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Jadi, kesimpulan dari artikel tersebut yaitu terdapatnya fakta pemerintahan daerah yang terbelah di pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Munculnya fenomena tersebut merupakan imbas dari sistem pemilu kada yang mana dapat menghadirkan kekuatan politik baru di dalam pemerintahan daerah tersebut. Berbeda dalam hasil pemilihan umum legislatif daerah dan hasil penilaian tersebut menyebutkan bahwa fenomena yang terjadi di DKI Jakarta tahun penyebab utama muncul konflik antara gubernur dan DPRD DKI Jakarta yaitu divided local government adalah menjadi pemicu lahirnya konflik berkepanjangan antara kepala daerah dan DPRD. Selanjutnya, isu politik tentang konflik politik. Saya mengambil artikel yang berjudul tentang dinamika bernegara masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam perspektif sosiologi politik Islam yang ditulis oleh Mr. Ilham Noerek pada tahun 2017. Dari artikel itu saya mendapatkan masalah penelitian adanya konflik yang berkepanjangan yang mana konflik tersebut terjadi antara masyarakat Muslim Melayu, Buddha, dan pemerintahan Thailand sendiri. Metodologinya yaitu dengan membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional dan Undang-Undang Darurat dan juga melakukan kesepakatan damai yang mana kesepakatan tersebut melibatkan beberapa negara yang mana yaitu negara Malaysia dan Indonesia sebagai mediator dan fasilitator untuk kedua pihak dalam perdamaian. Hasil dan diskusi dapat diketahui bahwasanya telah terjadi suatu konflik di Thailand Selatan yang mana konflik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor historis, faktor agama, faktor sosial, dan yang terakhir yaitu faktor politik. Kesimpulannya, peristiwa Thailand Selatan terjadi karena adanya konflik sangit yang terjadi di 3 provinsi selatan. Konflik ini terjadi karena pemerintahan Thailand melawan organisasi separatis bersenjata di Thailand Selatan. Organisasi separatis yang paling dominan dan populer dalam konflik ini yaitu BNPP, BRN, Pulo, dan kelompok yang kita mendirikan negara mereka, yaitu Petani Darussalam di wilayah Thailand Selatan. Contoh artikel ilmiah atau jurnal mengenai konflik politik dirangkum dalam bentuk review jurnal. Saya mengambil sebuah jurnal yang berjudul Dinamika Konflik Politik di Ruang Digital pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Jembrana dengan penulis I Gusti Made Arya Sutawirawan, Wayan Mudana,
Lola Utama Sitompul, Irwan Nur, dan juga R. Ahmad Ginanjar Purnawibawa yang diterbitkan tahun 2021. Masa penelitian yang dapat saya dalam jurnal ini ialah pandemi COVID-19 memberikan efek luar biasa bagi kehidupan masyarakat, tak terkecuali perhelatan politik pilkada, sebagaimana yang terjadi pada Pilkada Jemberana tahun 2020. Untuk mengatasi masalah tersebut, penggunaan media cetak, media elektronik, dan juga media sosial dalam kampanye menjadi strategi penting dan utama bagi pasangan calon dalam kondisi pandemi. Kampanye yang aman karena minimnya tatap muka langsung dengan calon pemilih sehingga tidak ada potensi resiko tertular dan menulari dari COVID-19. Dalam kondisi pandemi ini, kita ikuti dengan adaptasi revolusi industri 4.0, tentunya penggunaan media sosial ini menjadi lebih dikedepankan. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan fenomenologis dengan paradigma sosiologi konflik untuk memahami fenomena yang diselidiki. Hasil dan diskusi yang didapati dari penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, ini menerangkan bahwa konflik politik di ranah digital tidak hanya terjadi antar individu, namun juga melibatkan institusi desa dan kelompok adat. Konflik ini menyebabkan masyarakat semakin selektif di dalam menerima informasi dan hanya mengandalkan informasi yang mereka peroleh dari keluarga, klan, atau sesama warga. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa peran civil society atau komunitas stakeholder dan para penggiat media sosial juga mempengaruhi ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan dan juga peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam memilih. Nah, kesimpulan dari artikel ini adalah tantangan di dalam melaksanakan pilkada di saat pandemi ini tidak hanya terletak pada upaya meningkatkan jumlah partisipasi pemilih, namun juga memanajemen sebuah konflik yang diakibatkan dari adanya transformasi kampanye dari offline ke online. Transformasi tersebut tentunya akan berpengaruh pada legitimasi hasil pemilu, di mana pemimpin terpilih harus merupakan sosok yang muncul akibat proses pemenangan yang ideal, baik secara online maupun offline. Di sini pelaksanaan pilkada Kabupaten Jemberana pada dasarnya tidak bisa lepas dari dinamika konflik di dunia nyata, yang akhirnya terdigitalisasi. Masyarakat Jemberana tengah berhadapan dengan proses politik yang jauh lebih dinamis ketimbang di dunia nyata, sehingga peluang terjadinya distorsi atau konflik menjadi lebih besar, di mana ia tidak hanya menyasar ke individu, namun juga ke institusi baik dinas maupun adat. Baiklah teman-teman, itulah penyajian materi dari kami kelompok 5 tentang isu politik, konflik politik. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.